Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rama Evitri, NIM 1814080035, jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah video sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Miliasari, SPD, MPD, MSI. Metode penelitian, jenis penelitian dan desain penelitian. Penelitian eksperimen, pre-experimental design. Desain ini dikatakan sebagai pre-experimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Rancangan ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan yang ada dalam penelitian. Selanjutnya yaitu quasi-experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental design digunakan karena kenyataan kesulitan mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Dan yang terakhir yaitu balance design. Metrik kinerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal dan hasil eksternal yang dihasilkan. Balance scorecard digunakan untuk mengukur dan memberikan umpan balik kepada organisasi. Pengumpulan data sangat penting untuk memberikan hasil kuantitatif ketika manajer dan eksekutif mengumpulkan dan menafsirkan informasi dan menggunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi organisasi. Penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu model CAM. Model CAM ditemukan oleh Gerard Cam, Jr., Morrison, dan S.M. Ross berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal yang mengharuskan pengembangannya melalui aktivitas pengembangan. Yang kedua, model Dick and Curry. Model pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Dick and Curry tahun 1990 memandang aktivitas pengembangan sebagai salah satu komponen sistem pengajaran yang terkait langsung dengan komponen sistem pengajar lainnya. Yang ketiga, model Smith and Ragan. Model Smith and Ragan tahun 1993 yang merupakan model sistem pembelajaran yang mengacu pada proses sistematis dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam perencanaan, bahan, dan aktivitas pembelajaran. Dan yang keempat, model 4D. Model 4D yang ditemukan oleh Thigarajan, Samel, dan Samel tahun 1974 dalam Saryono merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model 4D ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Yang kelima yaitu model Bohr-Engel. Model Bohr-Engel memaknai penelitian dan pengembangan sebagai proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dengan mengikuti langkah-langkah siklus, prosedural, dan deskriptif. Yang keenam, model RDR atau Research, Development, and Research merupakan linear dan sirkular yang melihat pengembangan sebagai tahap menuju terwujudnya produk pengembangan. Sesuai dengan nama model ini, memiliki 3 pokok pengembangan yang ringkas, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan melakukan uji keefektifan produk. Dan yang terakhir yaitu model R2D2. Model R2D2 yaitu Reflective Recursive Design and Development yang dikemukakan oleh Wills tahun 1995 dalam Saryono LP2UM merupakan model konstruktivis, interpretif, kolaboratif, dan non-linear yang bersifat mengulang-ulang atau research dan perenungan refleksif. Model Smith and Ragan tahun 1993
yang merupakan model sistem pembelajaran mengacu pada sistematis dalam penerapan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam perencanaan, bahan, dan aktivitas pembelajaran. Penelitian korelasi. Yang pertama, explanatory research design atau rancangan penelitian penjelasan, yaitu desain korelasional di mana peneliti tertarik dalam dua variabel atau lebih bervariasi, yaitu di mana perubahan dalam satu variabel merefleksi perubahan variabel lain. Dan yang kedua, the prediction design atau rancangan penelitian prediksi. Prediktor adalah variabel yang digunakan untuk membuat prediksi tentang hasil dalam penelitian korelasional. Hasil prediksi itu disebut kriteria variabel. Penelitian tindakan kelas atau PTK. Desain PTK model Kurt-Lewin. Model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model peneliti tindakan lainnya, khususnya PTK. Yang kedua, desain PTK model John Elliott. Di sini bahwa dalam satu tindakan terdiri dari beberapa langkah atau step, yaitu langkah tindakan 1, 2, dan langkah tindakan 3. Dengan dasar demikian bahwa dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok pembahasan atau PB, dalam setiap PB terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan di dalam suatu KBM. Yang ketiga, desain PTK model Chemist dan MC Taggart. Desain ini merupakan pengembangan konsep dasar dari Carl Lewin. Hanya saja komponen tindakan atau acting dalam pengamatan atau observing sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat, desain PTK model Hopkins. Selanjutnya, Hopkins pada tahun 1993 menyusun desain tersendiri sebagai berikut: mengambil STAR, audit, perencanaan konstruk, perencanaan tindakan atau target tugas, kriteria keberhasilan, implementasi evaluasi, implementasi atau menopang komitmen, cek kemajuan, mengatasi problem, cek hasil, pengambilan stok, audit, dan pelaporan. Penelitian mix and method. The Convergent Parallel Design. Desain ini sering dikenal sebagai Convergent Design atau Current Mixed Method. Desain ini digunakan jika peneliti melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara konkuren atau bersamaan atau dalam fase yang bersamaan dan dalam suatu riset. Yang kedua, the explanatory sequential design. Desain ini dikenal juga sebagai explanatory design. Pada desain ini terdapat dua fase berurutan atau sequential yang interaktif. Yang ketiga, the exploratory sequential design. Desain exploratory mirip hanya saja dengan explanatory design yang urutannya dibalik. Terdapat sekuensial dalam tahapan penelitian dimulai dari penelitian kualitatif dan diajukan dengan kuantitatif. Prioritas pengambilan dan analisa data kualitatif dilakukan di tahap awal. Yang keempat, the embedded design. Desain ini ketika peneliti menempatkan salah satu metode sebagai prioritas utama, sedangkan desain lain dilakukan untuk melengkapi atau mengembangkan yang menjadi prioritas sebelumnya. Yang kelima, the transformative design. Desain ini menggunakan rancangan mixed method pada umumnya, seperti desain sekuensial maupun concurrent. Namun, transformative framework digunakan sebagai teori yang membentuk jalannya penelitian. Desain ini sering digunakan dalam penelitian sosial terkait feminisme. Dan yang terakhir, the multi-phase design. Desain ini mengkombinasikan baik rancangan sekuensial maupun konkuren dalam satu periode atau waktu, di mana peneliti mengimplementasikan dalam satu program atau studi untuk mencapai tujuan program secara keseluruhan. Populasi dan responden. Pengertian dari populasi yaitu menurut bahasa sama dengan penduduk atau orang banyak bersifat umum atau universe. Dalam penelitian, populasi adalah keseluruhan objek penelitian berupa manusia, gejala, benda, pola, sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Contohnya, misalnya ada 5 juta orang guru SMA pada tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program strata S1 dan lain-lain. Dan yang kedua, misalnya guru di Indonesia, yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai sekarang.
dan yang akan datang. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dihitung, hanya dapat digambarkan di suatu objek secara kualitatif dengan karakteristik yang bersifat umum, yaitu orang-orang dahulu, sekarang, dan yang akan menjadi guru. Populasi seperti ini disebut juga dengan parameter. Pengertian responden. Responden dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah yang dituntut, juru jawab, perhatian. Jadi, responden penelitian dapat didefinisikan. Responden penelitian adalah seseorang atau karena lazimnya berupa orang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung secara lisan maupun tertulis atau berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan tes. Maka, responden penelitian ini menggunakan tes. Responden penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain. Contoh responden: kepala laboratorium, laboran, guru IPA, siswa SMA. Contoh lainnya, misalnya permasalahan penelitian sebagai berikut: relevansi antara isi buku Piaget dengan GBPP. Selanjutnya yaitu sampel dan teknik pengambilan sampel. Pengertian sampel yaitu merupakan bagian dari populasi yang memiliki keadaan tertentu yang akan diteliti, atau sampel dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur-prosedur tertentu sehingga diharapkan akan mewakili populasi. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Yang pertama yaitu ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Yang kedua yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sebuah sampel. Variabel dan data. Yang pertama yaitu pengertian variabel penelitian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI mempunyai arti dapat berubah-ubah, bermacam-macam, berbeda-beda, atau tentang harga, mutu, dan sebagainya. Sebagian besar ahli mendefinisikan variabel penelitian sebagai kondisi-kondisi yang telah dimanipulasi, dikontrol, atau diobservasi oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitiannya. Yang kedua, ada jenis variabel analisis. Jenisnya yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable. Contoh, jika dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi mahasiswa, maka variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Ada yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable. Contoh variabel dependen yaitu apabila seorang peneliti hendak mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol atau control variable. Contohnya, pengaruh metode belajar terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga yaitu pengertian data. Data adalah subjek tempat asal dapat diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang, informan atau responden. Adapun unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan dan ditentukan oleh peneliti dari subjek penelitian. Adapun objek penelitian atau variabel penelitian adalah masalah pokok yang dijadikan fokus penelitian atau menjadi titik perhatian suatu penelitian. Yang keempat, contoh data. Dalam penelitian bidang pendidikan, seorang peneliti ingin mengetahui metode mengajar yang digunakan oleh guru-guru SMA. Berdasarkan contoh ini, objek atau variabel penelitian adalah metode mengajar yang digunakan guru. Subjek penelitian adalah guru dan sumber data yang dipandang sebagai sasaran pengumpulan datanya adalah guru atau kepala sekolah yang mengetahui jenis metode mengajar adalah guru. Yang kelima, jenis data yang telah ditentukan sumber dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber ini dapat disebut juga dengan first hand source of information atau sumber informasi tangan pertama.
Yang kedua, sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau sumber informasi yang tidak secara langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya, yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti sebagai penunjang data pokok. Instrumen penelitian. Pengertiannya yaitu, instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis, secara objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu test retest. Instrumen penelitian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama dengan waktu yang berbeda. Yang kedua, ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Yang ketiga, gabungan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali ke responden yang sama. Yang terakhir, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama, yaitu interview atau wawancara. Adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Pengertian observasi menurut Satori dan Kamaria adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat, dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang kelima, tes. Tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti. Sumber yang dites bukan hanya manusia, misalnya binatang, mesin mobil, dan lain-lain. Yang keenam, triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data triangulasi, diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik pengolahan data secara deskriptif. Pengertiannya yaitu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Langkah-langkah pengolahan data deskriptif yang pertama yaitu adanya perumusan masalah. Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah, yaitu pengajuan pertanyaan penelitian yang dijawaban harus dicari menggunakan data dari lapangan. Yang kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti perlu menetapkan informasi apa saja yang perlu untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Ada banyak pengertian tentang data. Secara sederhana, data adalah keterangan tentang sesuatu dan pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data. Yang keempat, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data.
Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampai tertentu merupakan informasi atau data kasar. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Teknik pengolahan data secara inferensial. Pengertiannya yaitu, secara umum, statistik inferensial adalah jenis statistik yang fokus kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Statistik inferensial fokus pada analisis data sampel untuk menyimpulkan populasi. Alur dari penggunaan statistik inferensial adalah pengambilan sampel, pemilihan analisis, dan pengambilan keputusan untuk keseluruhan populasi. Statistik inferensial digunakan banyak orang karena mampu menghasilkan estimasi yang akurat dengan biaya yang relatif terjangkau. Tenaga yang digunakan juga tidak sebesar penggunaan statistik deskriptif, sehingga jauh lebih efisien. Secara umum, statistik inferensial yang sering digunakan ada 3. Yang pertama, analisis regresi. Yaitu, analisis regresi digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan pengujian statistik di mana kita ingin mengetahui kebenaran dari sebuah asumsi atau pendapat yang biasa terjadi di masyarakat. Yang ketiga, confidence interval. Confidence interval atau tingkat kepercayaan atau rentang kepercayaan merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel. Prosedur penelitian. Yang pertama, prosedur penelitian eksperimen, yaitu tentukan eksperimen yang menggambarkan masalah penelitian. Yang kedua, buatlah hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Yang ketiga, pilih unit eksperimen dan identifikasi peserta penelitian. Yang keempat, tentukan sebuah perlakuan eksperimen yang akan diterapkan. Yang kelima, pilihlah jenis desain eksperimen. Yang keenam, lakukan percobaan atau penelitian. Yang ketujuh, atur dan analisa data. Dan yang kedelapan, kembangkan laporan penelitian. Selanjutnya, prosedur penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkah laku dan karakteristik siswa. Yang keempat, merumuskan tujuan untuk kerja. Yang kelima, mengembangkan butir-butir tes, yaitu menyusun soal evaluasi. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. 8. Melaksanakan evaluasi formatif. 9. Merevisi bahan pembelajaran. Dan yang ke-10, melaksanakan evaluasi sumatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.